Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Kajian kali ini tentang bentuk pasrah ya. Bagi teman-teman weton Jumat Wage ya. Itu seperti apa ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Bentuk pasrah kita itu adalah berbuat secara maksimal ya, baik itu fisik maupun rohani kita maupun batin kita ya. Saya lihat masih banyak yang terjebak ya, di dalam kepasrahan ini ya. Jadi dia mengartikan sebuah kepasrahan ini ya, dengan memasrahkan diri, sudah wis apa jare sing kuwasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepasrahan yang menurut saya pribadi ya, kalau teman-teman tidak sependapat ya terserah, adalah kepasrahan yang paling bodoh yang pernah saya dengarkan ya. Jadi bentuk kepasrahan kita itu adalah berusaha maksimal di dalam segala aktivitas kita. Apa yang membuat kita terpuruk, nah itu kita maksimalkan, usaha kita ini maksimalkan supaya kita ini bangkit ya. Batasan kemampuan fisik Anda adalah sakit ya. Kalau Anda masih bisa bernafas ya, sakit pun teman-teman itu harus berusaha maksimal, jangan pasrah. Kecuali kalau Anda sudah melakukan aktivitas tadi, akhirnya sudah tidak bisa bergerak, nah itulah baru Anda bisa pasrah. Nah, ini pernah saya alami ya, kondisi sudah kita maksimal, sudah tidak bisa bergerak. Akhirnya apa? Hati kita ini yang hanya bisa bergerak. Nah itulah bentuk kepasrahan. Pada saat Anda sudah di titik itu biasanya, nah ini yang saya alami, nggak tahu teman-teman, biasanya doa Anda ini akan terkabul. Kalau yang sakit pasti akan sembuh, kalau yang terpuruk pasti akan ada jalan. Nah, untuk mencapai kepasrahan ini bukan dengan ucapan gitu, sudah saya serahkan kepada Tuhan, wis bersyukur saja gini-gini. Bukan seperti itu. Sebagai manusia, Anda dikaruniai fisik ya. Nah, kepasrahan fisik ini ya itu gitu. Berusaha untuk maksimal gitu. Ya, Tuhan itu tidak akan mengubah ya, suatu kaum kalau kaum itu tidak akan berubah gitu. Ya, itu fisiknya seperti itu gitu. Batinnya berdoa, tirakat, laku prihatin, itu adalah bentuk kepasrahan gitu. Kalau Anda katakanlah tidak melakukan itu ya, hanya pasrah saja, tidak mau istilahnya lahirnya dipasrahkan, batinnya dipasrahkan tanpa sebuah tindakan ya, sama saja itu namanya apa ya, sakar dewi. Dari apa yang saya sampaikan, semoga teman-teman bisa menangkap ya maksud dari apa yang saya katakan ya. Jadi teman-teman Jumat Wage, gunakan untuk setiap video saya ya, untuk mencerna, gunakan pikiran Anda, gunakan rasa Anda, dua-duanya, sehingga sukma Anda ini juga akan meningkat nanti ya, akan meningkat dengan sendirinya, akan belajar, akan memahaminya gitu. Kalau teman-teman hanya menggunakan logika menangkap video saya, sukma Anda juga akan biasa-biasa saja gitu. Tidak akan ada peningkatan. Bagi teman-teman yang sudah merasakan katakanlah sampai menangis, sampai seperti tertusuk-tusuk, itu adalah reaksi dari sukma Anda ketika melihat video saya ya, itu adaptasi, tidak apa-apa gitu ya. Teruskan saja, teruskan resapi, sehingga sukma Anda juga akan kuat ya, akan kuat. Kalau selama ini mungkin lemah ya karena terlalu banyak menderita, sebenarnya dengan banyak menderita, banyak ujian, ini seharusnya kuat, sukmanya kuat. Tetapi karena Anda larut ya, akhirnya masuk ke dalam ilusi, masuk ke dalam halusinasi ya, sebagaimana video-video yang saya sebutkan di video-video yang lain ya, yang ketemu pocong lah, yang ketemu ini,
Akhirnya apa? Itu kan ilusi. Akhirnya Anda membuat-buat gitu. Pikiran Anda, rasa Anda membuat-buat, seolah-olah itu memang ada gitu. Nah, ini Anda terjebak di sana. Karena memang energi-energi negatif tersebut memang sengaja untuk menjebak Anda di sana. Sehingga Anda ini tidak bisa bangkit. Akhirnya yang muncul adalah pasrah. Tapi Anda tidak melakukan sesuatu, pasrah saja. Itu adalah sesuatu pasrah yang salah. Teman-teman harus ubah itu ya. Mulai dengan mendengarkan ya atau melihat video ini, Anda harus ubah. Kepasrahan Anda ini harus ubah. Kepasrahan Anda dalam bentuk fisik itu adalah berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, apapun profesi Anda, apapun yang Anda geluti, itu adalah bentuk kepasrahan Anda. Selama Anda masih bisa menggerakkan tangan seperti ini ya, nah, teruslah beraktivitas. Nah, kalaupun Anda sudah tidak bisa, akhirnya sudah tidak bisa bergerak, hanya hati Anda, hanya sukma Anda yang bisa bergerak, itulah baru titik akhir ya dari kepasrahan Anda. Nah, kalau sudah seperti itu, pasrahkan kepada Tuhan. Biasanya fisik Anda akan merefresh, akan kembali normal, akan kembali sehat 360 derajat, akan kembali seperti sedia kala. Terus kaitannya dengan kepasrahan dalam bentuk batin, itu adalah meresapi ya, meresapi apa yang Anda alami. Satu itu, Anda bisa juga melakukan amalan-amalan. Batasannya ini tidak ada batasannya. Semakin Anda banyak mengamalkan sebuah amalan, itu akan semakin kuat kepasrahan Anda. Sama hanya dengan puasa, Anda juga bisa yang suka puasa, lakukan puasa. Ini adalah tirakat batin. Ini adalah kepasrahan dalam bentuk batin. Semakin banyak puasa yang Anda lakukan, teman-teman akan menemukan sebuah sensasi, sebuah bentuk kepasrahan batin yang itu teman-teman akan rasakan sendiri. Jadi kombinasi tadi ya, kombinasi dua ya, antara kepasrahan fisik dengan kepasrahan batin. Kalau Anda tidak pernah melakukan tirakat, terus Anda batin Anda berdoa kepada Tuhan, ini adalah kepasrahan yang istilahnya apa ya, pasrahan yang konyol ini. Jadi ada dua tadi teman-teman. Kalau Anda sudah melakukan dua tadi, apapun yang akan menjadi penghalang Anda itu akan disingkirkan semua oleh Tuhan dengan sendirinya. Anda bisa membuktikan ya bentuk kepasrahan tadi untuk mengatasi sebuah masalah yang teman-teman hadapi saat ini. Masalah yang sudah kelihatan maupun masalah yang tidak kelihatan, itu akan disingkirkan dengan sendirinya ya, dengan kepasrahan Anda tadi. Jadi bukan kepasrahan yang sifatnya itu wah sudah memang takdir seperti ini, pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh saya sakit kena sihir, pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti itu. Anda ya wajib untuk berobat, untuk melakukan terapi. Bisa pakai herbal, bisa pakai zikir. Nah, itu adalah bentuk kepasrahan yang sebenarnya. Jadi melalui tindakan, baik itu tindakan fisik maupun tindakan batin. Nah itulah teman-teman. Ketika teman-teman pada posisi puncaknya sudah tidak bisa bergerak, nah itu adalah akhir dari kepasrahan Anda. Biasanya di situ doa Anda akan terkabul. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.